Mengapa negara Yugoslavia pecah? Oke guys, kali ini kita akan membahas soal perpecahan negara yang kita kenal asing, yaitu negara Yugoslavia. Menurut kalian kenapa negara ini bisa pecah? Pastinya banyak alasan ya. Daripada kita tunggu lama, yuk langsung aja kita tonton video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Yugoslavia berarti Slavia Selatan. Merupakan sebuah negara yang pernah ada di daerah Balkan, di sebelah tenggara Eropa. Dari tahun 1918 sampai tahun 2003, dalam perjalanannya, negara ini pernah berbentuk kerajaan dan republik. Pada masa kepemimpinan Tito, Republik Federasi Sosial Yugoslavia cukup populer di fora internasional berkat popularitas kepemimpinan pribadi Tito. Figur Tito sebagai tokoh pemersatu bangsa Yugoslavia memang tepat karena di samping bakat kepemimpinan dan kewibawaannya sebagai keturunan dari etnis Kroasia, Tito menikah dengan warga etnis Serbia. Akan tetapi kemudian berubah, yaitu ketika pada bulan Mei 1980, Tito meninggal dunia tanpa sempat mempersiapkan pengganti yang sekuat dirinya. Sepeninggal Tito, kehidupan politik dan negara seakan-akan kehilangan arah. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektif oleh suatu badan presidensi berjumlah 8 orang dan partai juga dipimpin presidium beranggotakan 24 orang, ternyata praktik pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Demikian juga pengaruh pimpinan federal menjadi semakin berkurang. Dan di lain pihak, pengaruh kekuasaan republik bagian menjadi bertambah kuat. Perkembangan ini semakin membawa Yugoslavia ke arah jurang perpecahan nasional ketika tahun 1991, Slovenia dan Kroasia menarik anggotanya dari badan kolektif tersebut dan kemudian diikuti oleh wakil-wakil dari Republik Makedonia dan Bosnia-Herzegovina. Puncak dari memburuknya situasi politik di Yugoslavia ialah ketika tanggal 25 Juni 1991, Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya secara sepihak, yang diikuti dengan pembentukan mata uang sendiri, termasuk pembentukan angkatan bersenjata dan penentuan tapal batas wilayah negara sendiri. Setelah itu, Republik Bosnia-Herzegovina pada bulan Maret 1992 mengadakan referendum untuk menentukan sebagai negara merdeka atau tetap dalam federasi. Referendum yang diboikot oleh etnis Serbia di Bosnia-Herzegovina. Karena etnis Serbia di Bosnia-Herzegovina tanggal 30 Maret 1992 telah mengadakan referendum sendiri dan memutuskan tetap tinggal di Yugoslavia. Oleh sebab itu, pada tanggal 6 April 1992, kelompok negara-negara ME dan AS kemudian memberikan pengakuan dengan segera kepada Republik Slovenia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina tanpa menunggu tercapainya stabilitas politik di wilayah-wilayah tersebut. Dengan adanya pengakuan negara-negara lain kepada kemerdekaan Republik Slovenia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina, maka Republik Serbia dan Republik Montenegro membentuk Federasi Yugoslavia versi baru dengan nama Republik Federasi Yugoslavia pada tanggal 27 April 1992, namun tidak mendapat pengakuan internasional sebagaimana republik-republik bagian yang memisahkan diri tersebut. Sedangkan Republik Makedonia yang juga menyatakan kemerdekaannya, namun karena namanya yang ditentang oleh Yunani menghambat pengakuan dari masyarakat Eropa. Pembubaran Yugoslavia disebabkan oleh serentetan gejolak dan konflik politik di awal tahun 1990-an. Mengikuti krisis politik pada tahun 1980-an, anggota dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia terpecah belah, tetapi masalah-masalah tak tertangani mengakibatkan perang antar etnis Yugoslavia sangat sengit. Perang ini memberi dampak terutama kepada Bosnia dan Kroasia. Setelah kemenangan komunis dalam Perang Dunia Kedua, Yugoslavia didirikan sebagai negara federal yang terdiri dari 6 republik, yang mana dipisahkan berdasarkan latar belakang sejarah dan etnis. Di antaranya Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Terdapat pula 2 provinsi otonomi yang didirikan di Serbia, yaitu Vojvodina dan Kosovo. Setiap negara republik memiliki cabang partai komunis dan pejabat elit, dan semua perselisihan yang ada diselesaikan di tingkat federal.
Model pemerintahan Yugoslavia beserta jalan tengah di antara ekonomi terpimpin dan liberal yang dianut merupakan sebuah keberhasilan, dan negara tersebut pun mengalami masa-masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta politik yang relatif stabil sampai dengan tahun 1980-an di bawah kekuasaan handal Presiden seumur hidup Josip Broz Tito. Pada tahun 1980-an, penduduk etnis Albania di Kosovo mulai menuntut agar provinsi otonomi mereka diberi status republik anggota. Mulai dari protes tahun 1981, ketegangan antara etnis Albania dan Serbia yang tidak mereda sepanjang dasawarsa, yang mana mengakibatkan penyebaran etnis Serbia ke seluruh Yugoslavia, dan sistem perundingan yang tidak efektif di tingkat federal dianggap sebagai penghambat oleh etnis Serbia yang menyaksikan semakin tingginya otonomi provinsi-provinsi di Serbia. Pada tahun 1987, Slobodan Milosevic mengambil alih kepemimpinan di Serbia dan memulai serangkaian gerakan yang didukung khalayak ramai, berhasil secara de facto menguasai Kosovo, Vojvodina, dan Montenegro. Kebijakannya yang menggalakkan persatuan pun mendapat dukungan dari kalangan etnis Serbia. Akan tetapi, Milosevic mendapat bantuan dari pemimpin-pemimpin partai di Slovenia dan Kroasia yang mendukung perluasan atas demokrasi seiring dengan melemahnya paham komunis di Eropa Timur. Pada akhirnya, Yugoslavia yang merupakan perkumpulan negara-negara berpaham komunis pun bubar pada tahun 1990. Nah, itu tadi informasi mengenai pecahnya negara Yugoslavia. Bagaimana menurutmu tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. See you next time.